Flamasius Lucifer matutinus inveniat ile inquam Lucifer questit occasum Christus filius tus. Lah ini Paus menyembah Lucifer, tidak salah lagi. Paus menyembah Lucifer, ini bukti baru. Gila ini. Apa maknanya ketika misa fikil prapaskah itu di ritus Roma ya, dikatakan Flamasius Lucifer tadi? Itu artinya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Lucifer, demit atau setan, itu tidak ada. Itu diartikan kiranya nyalanya digabungkan dengan bintang timur, dengan bintang timur yang tak pernah terbenam, yang terbit dari alam maut dan menyinari dengan cahayanya. Dialah Kristus Putra Bapa. Kata Rhoma Irama, terlalu. Tuduhan yang sama sekali tidak terpelajar, tapi menjadi viral beberapa tahun lalu. Dan saya di dalam ceramah-ceramah saya selalu menanggapi ini, tapi dengan nada guyonan saja lah, karena ini memang ya kelompok orang-orang yang memang tidak berbasis data, tidak pernah cross check sumber, dan disemangati oleh kebencian yang diwariskan selama berabad-abad terhadap gereja Katolik. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa itu Lucifer? Lah Lucifer itu artinya apa dulu? Terus kemudian yang menamakan demit atau setan sebagai Lucifer itu siapa dulu? Kan begitu mestinya dilacak sejarahnya. Nah begini saudara-saudara, kejatuhan setan itu disebutkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 14 ayat 12. Di situ tidak ada kata Lucifer. Sebetulnya di dalam teks bahasa Ibrani itu berbunyi eknapalta misemayim helel ben sakhar. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai engkau bintang timur, putra fajar. Nah di sini disebut Helel ben Sakhar. Ya, kalau orang Yahudi mengenal yang namanya Tefilah Sakharit, itu artinya sembahyang fajar, sembahyang pagi, ya, yang kemudian dilestarikan oleh gereja-gereja ortodok dengan sembahyang jam pertama, sholat saatil awal. Itu sejarahnya begitu. Dan kemudian dari mana asal usulnya kata Lucifer itu? Pada abad keempat, seorang bapak gereja Latin yang sangat terkenal namanya Santo Hieronymus. Dia tinggal lebih dari 25 tahun di kota suci Bethlehem. Sekarang tempat dia menerjemahkan kitab suci namanya Vulgata. Itu dikenal sebagai Gua Hieronymus di dekat Kanisah Al-Mahad, gereja kelahiran Kristus di Bethlehem. Nah pada abad keempat itu dia menerjemahkan apa yang saya sebut tadi, Biblia Sacra Vulgata, Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin, Alkitab dalam bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru ke dalam bahasa Latin. Lalu kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 itu diterjemahkan dalam bahasa Latin, Quo mutu cesi disti dekailo Lucifer kue mani oriubaris. Jadi artikan, wah engkau sudah jatuh dari langit, wahai Lucifer kue mani oriubaris, Lucifer putra fajar. Tetapi masalahnya tidak hanya dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 kata Lucifer muncul. Lucifer itu artinya bintang timur, itu kata yang netral. Itu juga muncul dalam makna positif dan bukan dalam makna negatif seperti tertulis dalam kitab Yesaya. Misalnya di dalam terjemahan Vulgata itu kata Lucifer juga muncul di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Di sana disebutkan, dengan demikian
kamu makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan firman itu tadi, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap hingga fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Kata yang diterjemahkan bintang timur di sini adalah et Lucifer oriatur intordibus festis. Jadi kata Lucifer juga muncul di sini sampai bintang timur terbit dalam hatimu. Nah, di mana kemudian kesalahannya itu berawal? Ketika tahun 1611 Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang dikenal sampai sekarang dengan King James Version. Dalam King James Version itu aneh sekali. Kata Lucifer tidak muncul di mana-mana kecuali dimunculkan oleh penerjemah ini di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Ya, di situ diterjemahkan bahwa wah engkau telah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Diterjemahkan how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Telah jatuh dari langit engkau, hai Lucifer, anak dari fajar. Padahal dalam teks King James yang lain-lain diterjemahkan misalnya morning star, ya. Hanya di sini Lucifer itu muncul. Akibatnya pembaca Alkitab dalam bahasa Inggris menganggap bahwa Lucifer itu jenenge demit. Lucifer itu sebagai nama setan itu loh. Itu kan orang kurang membaca. Mestinya kita membaca teks satu, teks aslinya bagaimana, mulai kapan kata Latin itu muncul, dan yang lebih memprihatinkan saudara-saudara. Kalau Anda belajar sejarah gereja, itu ada seorang bapak gereja, katakanlah begitu, yang dinamakan Santo Lucifer dari Klagiari. Santo Lucifer ini dikenal pemahamannya yang sangat gigih untuk melawan bidat Arianisme, ya yang diajarkan oleh seorang presbiter dari Alexandria namanya Arius, yang kemudian sudah dianatema oleh konsili oikumenis pertama di kota Nikea. Itu yang terjadi. Dia begitu kerasnya melawan bidat Arius. Nah, sekarang gara-gara nama Lucifer kemudian dijadikan nama diri bagi setan, kan kasihan itu Santo Lucifer dari Klagiari disamakan dengan demit. Ini orang yang tidak berpikir, hanya berpikir fragmentaris, sepotong-sepotong. Kalau belajar sejarah gereja, ya sejarah gereja sinodenya yang berdiri tahun 1900 berapa itu, tidak pernah melihat dari akarnya. Akibatnya apa? Maunya menyatukan gereja, dan selalu bahasanya para bidat itulah selalu mengatakan ini ungkapan Roh Kudus pada zaman yang baru. Ketika itu penyesatan baru dimulai zaman Konstantin. Aduh, ini orang keterlaluan ini. Orang tidak membaca sejarah tapi begitu pede. Itu apa namanya? Saudara-saudara. Nah, sekarang saya ngadepi kelompok-kelompok begini ini sebetulnya juga bosen ya, karena sudah lama sekali saya bergerak di bidang, ya baik itu adalah gerakan oikumene maupun gerakan lintas agama. Bagaimana membangun kesalingpahaman, bukan hanya antar Kristen dengan agama lain, sekalipun kita tidak dalam posisi bersetuju, tapi tidak posisi untuk menyalahpahami. Kita kembangkan dululah antar sesama Kristiani. Nah, saya berikan contoh. Biasanya saya menanggapi dengan guyonan begini. Kalau Anda membaca Alkitab, banyak Alkitab terjemahan, Anda bisa bingung. Kenapa? Coba kita tanya dulu. Dalam bahasa aslinya, iblis dan setan itu apa? Dalam bahasa Ibrani, setan itu ha-syatan. Ha itu kata sandang, definite artikel. Pendakwa itu artinya ha-satan. Sementara di Perjanjian Baru, kata satanas itu bentuk jamak yang artinya setan-setan. Tetapi untuk iblis itu digunakan kata diabolos.